Halo semua, saya Ibnu Nugraha kembali akan memberikan tutorial. Kali ini tutorial mengenai menggunakan Google Sheet di primerin.com. Dan kita tahu hampir semua masih banyak yang menggunakan Google Sheet dalam bekerja sehari-hari, meskipun itu di perusahaan besar ya. Meskipun setiap departemen sudah punya aplikasi masing-masing, pasti usernya kebanyakan masih menggunakan Google Sheet. Apalagi bagi mereka yang belum punya sistem sama sekali, Google Sheet selalu menjadi andalan. Kenapa? Karena mengerjakan sesuatu menjadi lebih mudah di Google Sheet ketimbang di Microsoft Excel. Karena kalau Microsoft Excel offline dan harus dikerjakan sendiri, sedangkan Google Sheet kita lebih mudah, tidak harus upload file, cukup share link, maka semua bisa uh, akses data tersebut dan bahkan bisa mengerjakan pekerjaan tersebut secara bersamaan, secara real time begitu. Maka dari itu, Primerin mendukung penuh Google Sheet di Flow yang nanti bisa kita gunakan. Kalau gitu langsung saja ke tutorial kali ini. Oke, kita ke project, kita pilih project yang akan kita gunakan, dan Google Sheet di sini kita bisa, atau ada dua skenario. Yang pertama adalah kita menulis data di Google Sheet, dan yang kedua kita membaca data di Google Sheet. Nah, kalau gitu kita akan langsung buka flow-nya. Di sini sudah ada Google Sheet. Ini saya ulangi dari awal mungkin ya. Pertama kita tambahkan note, kita pilih Google Sheet di sini, kita drag ke flow ya. Dan di sini flow-nya sudah berhasil kita drag, kemudian kita tarik edge ke node ini sampai terhubung. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita akan menulis data di Google Sheet, maka kita harus write terlebih dahulu actionnya. Pilih yang write atau append ini ya. Kemudian nanti datanya adalah seperti ini, harus berformat JSON array, yaitu saya kasih contoh ini. Oh, jangan yang ini deh nanti ya. Eh, tapi sebelum itu kita pilih dulu nih spreadsheet ID-nya mana. Nah, maka dari itu kita pastikan Google Sheet sebelumnya kita sudah buat ya. Nah, kalau kita buat Google Sheet, di sini kita pasti ada ID-nya, yaitu kita lihat dari URL ini, link ini. Nah, maka ini adalah ID-nya. Setelah d slash, nah ini udah pasti ID-nya. Ini langsung kita copy aja. Kita copy, dan kita lihat juga bahwa di sini datanya kosong. Jadi kita plan-nya adalah kita akan isi kolom A hingga C, mungkin sampai baris ketiga ya. Di mana baris pertama kita jadikan sebagai header, 2 dan 3 sebagai datanya. Ya. Oke, ini sudah kita copy tadi ID-nya, kita kembali ke flow tadi. Kita pas di sini ID-nya. Nah, tadi range kita pilih ya, berarti A1 sampai dengan C berarti ya. Kolom C, row 3. Ya, jadi A1, C3. Datanya apa? Kita datanya data produk aja ya. Pertama array, pastikan ya, kurung awal. Kemudian array ini eh, pada row pertama itu adalah kolom ya. Jadi kolomnya kita tulis aja langsung, misalnya produk, kemudian quantity misalnya, dan terakhir adalah harga. Nah, ini kita sudah membuat data untuk baris pertama. Baris keduanya adalah uh, data value-nya ya. Kalau ini data header, ini data aslinya atau data value-nya. Jadi yang pertama produknya misalnya kita anggap iPhone. Ya, kuantitinya 1. Misalnya price-nya adalah 500 gitu. Nah, untuk data kedua kita uh, Samsung misalnya, Samsung, kemudian kuantitinya 2, dan ID-nya misalnya 400. Oke, kita sudah berhasil
membuat data. Jadi data ini nanti bisa kita generate, bisa kita ambil dari variabel, ya. Jadi kalau ini kita langsung menulis value-nya. Bagaimana kalau mau ambil dari variabel? Kita bisa gunakan expression. Ya, misalnya expressionnya itu kita, nah ini, misal kita datanya adalah data produk misalnya. Sudah selesai. Ini kita telah berhasil membuat apa atau mengisikan data dengan variabel. Tapi kita di sini kita tidak menggunakan variabel, kita menggunakan langsung data raw begini, ya. Oke, ini harusnya kita sudah bisa set flow-nya, dan nanti sheet ini akan berisi nilai ini. Tapi langkah penting sebelum kita bisa menjalankan flow ini, pastikan kita sudah set up integration-nya. Untuk setup integration, kita kembali ke project. Di project, kita klik integration di sini. Karena kita mau gunakan Google Sheet, kita pilih Google Sheet. Ya, setiap environment pastikan kita setup integration-nya. Tapi karena kita masih di sandbox, kita cukup setup untuk sandbox aja. Kita klik di sini. Kemudian kita otorisasi. Oke. Oke, di sini kita diminta untuk mengotorisasi, ya. Di sini ada pesan warning karena memang ini masih di mode testing. Nanti saya akan lengkapi apa verifikasinya ke Google. Sementara mungkin masih seperti ini tampilannya, jadi jangan khawatir, setelah live nanti tampilan ini tidak akan ada. Kita lanjutkan. Oke, di sini kita sudah berhasil integrasikan akun Google Sheets kita dengan dengan akun di Premarin kita, ya. Di sini kita sudah connect, kita cek ya akun connected, artinya integrasi sudah berhasil kita lakukan. Kita kembali dan kita lihat flow yang tadi, ya. Flow ini sudah kita buat, artinya kita sudah bisa lakukan testing, ya. Di sandbox kita bisa langsung melakukan debug untuk melihat hasilnya. Debug itu juga bisa menjalankan proses ini secara sungguhan begitu, ya, sehingga hasilnya pun akan kita lihat nanti di Google Sheet. Kita langsung aja debug. Oke, di debug ini bahwa dia berhasil memparsing data kita yang ter-JSON, berhasil menulis, dan flow-nya sudah komplit dieksekusi, ya. Dan ini detail durasinya, dan kita lihat hasilnya. Yes, hasilnya kita berhasil di sini, ya, bahwa kita sudah berhasil menulis data ke Google Sheet. Jadi di sini di tahapan pertama kita sudah berhasil. Cukup mudah, bukan? Untuk menulis data ke Google Sheet. Jadi nanti teman-teman bisa lakukan integrasi ke Google Sheet, sangat mudah, caranya seperti ini. Berikutnya adalah membaca data dari Google Sheet. Berarti untuk skenario kedua, kita akan coba baca data ini ke dalam flow, ya. Nah, kita masih gunakan flow yang node yang sama, dan kita ubah aja menjadi read, ya. Oke, ID-nya sama, ya, A1 dengan sampai C3, ya. Ini kolom A, kita mulai dari row 1 sampai dengan kolom C, tapi sampai row 3. Maka range-nya adalah A1 C3. Nah, karena kita baca datanya itu harus kita simpan ke dalam variabel. Langsung aja kita pilih variabel, yaitu datasheet di sini.
Nah, bagaimana membuat variabel? Untuk membuat variabel, kita klik variabel, kita create di sini nama variabelnya, kemudian kita isikan di value-nya. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Di sini saya sudah buat, yaitu sheet sini. Kita klik juga namanya sheet, data sheet di sini. Variabelnya ada array kosong. Jadi kita sudah buat variabel sehingga sudah bisa langsung kita gunakan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui bahwa datanya ini sudah terbaca, sudah ada isinya gitu. Nah, untuk itu kita debug aja dengan function. Kita pilih node, kita cari cloud function di sini. Ya, kita tarik lagi ke cloud function. Nah, langsung kita edit scriptnya di sini. Ya, cloud function itu adalah script dengan JavaScript. Sini sudah ada function contohnya, jadi kita langsung tulis aja. Ya. Karena tadi datanya disimpan di datasheet, jadi variabel datasheet kita ingin tampilkan, maka kita cukup buat seperti ini, console.log ya. Misalnya data row kedua ya. Kedua artinya kita bukan header ya, header itu ke satu. Caranya kita panggil variabel tadi datasheet. Karena tadi datasheet adalah formatnya array, ya maka kita pastikan bahwa kita ambil format array datasheet. Nah, datasheet ini dia kalau array 0 berarti juga isinya array. Oh sorry, maksudnya kita ambil data kedua ya, berarti kita ambil indeks ke 1 ya. Ini indeks 0, kita ambil indeks ke 1 berarti ya. Indeks 1. Nah, indeks 1 ini kita mau ambil spesifik aja, yaitu kolom A-nya, yaitu nama produknya. Berarti kita ambil indeks ke 0 ya. Indeks 1 adalah row-nya, indeks ke 0 adalah sel-nya. Kita ambil sel-nya, yaitu indeks ke 0 dari selnya. Seperti ini. Jadi ini harusnya menampilkan data iPhone ya harusnya. Nah, untuk melihat isi data keseluruhan, kita bisa lakukan ini, konsol kembali log ya. Kemudian data sheet, kita langsung pakai JSON stringify ya. Jadi ini JavaScript ya teman-teman. Apa namanya, bahasa pemrogramannya bagi yang sudah familiar ini cukup mudah. Oke, jadi kita akan menampilkan ini data keseluruhan dan ini data produk sel dari row kedua ya. Setelah kita buat script ini, kita langsung set ya. Ini boleh kita hide. Kemudian ini sudah cukup flow-nya teman-teman. Save lagi agar tersimpan. Nah, setelah kita save, kemudian kita debug kembali. Kita lihat. Oke, di sini ya, pertama dia berhasil bahwa membaca ada 3 row di sini ya. Kemudian datanya berhasil disimpan ke variabel datasheet ya. Kemudian langsung berjalan ke cloud function yaitu node ini ya. Di sini kita kan sudah tadi menampilkan data yaitu data row kedua iPhone. Betul ya. Data row kedua itu iPhone. Kemudian kita tampilkan data keseluruhannya yaitu datasheet tadi. Yaitu inilah teman-teman datanya berupa array ya. Ada produk, quantity, price, ini adalah header-nya. Dan ini adalah row kedua dan ketiga ya, yaitu berupa datanya. Jadi di sini teman-teman kita sudah berhasil membaca data dari Google Sheet. Nah, artinya dengan use case seperti ini kita bisa kembangkan berbagai macam use case yang melibatkan operasi atau pekerjaan kita sehari-hari di Google Sheet. Kita bisa otomatisasi proses ini untuk kedepannya untuk berbagai macam use case selama pekerjaan itu kita kerjakan menggunakan Google Sheet. Dan ini cukup mudah teman-teman, lihat tidak sampai 1 jam ya, mungkin hanya beberapa menit kita sudah berhasil melakukan setup dan konfigurasi di Google Sheet. Nah, kemudian untuk otomatisasi teman-teman pertama bisa menggunakan API dan bisa melakukan
penjadwalan di sini dengan cara schedule. Nah, teman-teman bisa pilih schedule-nya. Ada interval daily, kemudian weekly ataupun monthly dan tentukan waktunya. Seperti itu. Apabila sudah teman-teman tentukan, teman-teman tinggal save aja. Selesai. Seperti itu. Oke. Um, Sampai sini teman-teman apa namanya tutorial kita kali ini tentang Google Sheet. Oh ya, sebelum itu mungkin saya akan coba buka dokumentasi lagi yang lain. Jadi di sini saya sudah siapkan beberapa dokumentasi tutorial, teman-teman bisa baca di sini. Cuman untuk Google Sheet saya sudah buat juga dokumentasinya supaya nanti teman-teman bisa melihat di sini. Merujuk ke sini ya, di sini basic Google Sheet Note. Nah, teman-teman baca aja di sini terkait dokumentasinya. Pertama tentang bagaimana melakukan integrasinya, kemudian voluminous data, inilah contoh format datanya, ini langkah-langkahnya. Kalau untuk baca data, teman-teman juga bisa ikuti langkah-langkah seperti ini. Bahkan untuk membuat file baru, teman-teman juga bisa ikuti langkah ini. Dan ini contoh output ketika membuat uh, file baru ya. Jadi cukup mudah untuk diikuti teman-teman. Silahkan dipelajari, silahkan dicoba. Terima kasih.